Penggunaan observasi pada pemeriksaan psikologi. Pada hakikatnya, pemeriksaan psikologi yang baik adalah untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis dalam penegakan diagnosis psikologis. Dengan adanya proses pengukuran dan penggunaan berbagai teknik bertujuan agar dapat memahami dan mendiagnosis variabel pada psikologis. Observasi dapat juga diartikan sebagai pengamatan dan acuan pada tindakan melihat, memperhatikan, atau mengamati perilaku orang lain. Beberapa kegunaan observasi dalam psikologi diagnostik, di antaranya yang pertama, keperluan asesmen. Kemudian yang kedua, penentuan kekuatan observi dan kegunaannya untuk meningkatkan hal-hal yang masih lemah. Yang ketiga, dasar merancang rencana individual. Keempat, titik awal kemajuan klien. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan anak di area tertentu. Lalu, dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan psikologi, harus berdasarkan pada tingkah laku nonverbal dinamis atau ekspresi nonverbal statis, atau static judgment dan dynamic judgment, yang artinya secara komprehensif memperhatikan segala ekspresi yang dilihatkan oleh observi sehingga data dapat lebih mudah diinterpretasikan. Observasi pemeriksaan psikologi mencakup dua hal, yaitu status presens dan observasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama, status presens adalah kesan pertama saat pertama kali bertemu hingga terjadi kontak awal dalam proses pemeriksaan psikologi, yang dimana mencakup ekspresi nonverbal statis, yaitu bentuk fisik atau konstitusi tubuh, pakaian dan tata cara berpakaian, kondisi tubuh, dan bentuk muka. Juga adanya ekspresi nonverbal dinamis, yang dimana mencakup cara memasuki ruangan pemeriksaan, cara berdiri dan berjalan, ekspresi wajah, cara berjabat tangan. Kemudian yang kedua, observasi pelaksanaan pemeriksaan, yaitu memerlukan beberapa hal penting untuk dicermati agar mendapatkan data yang signifikan. Di dalamnya mencakup situasi wawancara, seperti duduk, cara duduk, jarak duduk, posisi yang berubah-ubah, gerakan-gerakan tubuh, cara bicara, reaksi emosional. Kemudian juga ada situasi tes intelijensi yang dimana mencakup reaksi tubuh setelah pemeriksaan, juga respon sikap, tingkah laku, dan gerakan-gerakan tubuh setelah pemeriksaan. Validitas. Validitas itu berasal dari kata Latin validus, yang artinya kuat atau berlaku. Dalam konteks ini nih, penelitian adalah seberapa tepatnya alat ukur atau tes dalam mengukur sesuatu yang harus diukur. Contohnya nih ya, saya ingin melakukan observasi terhadap kepatuhan siswa-siswi SMA terhadap gurunya. Yang harus saya lakukan adalah menentukan terlebih dahulu nih, definisi kepatuhan secara teoritis dan penerapannya dalam indikator perilaku yang diamati atau diobservasi. Validitas ialah sebuah instrumen pengukuran yang dianggap memiliki validitas tinggi jika dapat menjalankan fungsinya nih dengan baik atau menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan pengukuran tersebut. Dalam konteks kualitatif, istilah validitas itu disebut kredibilitas, yang berarti pertama, keberhasilan peneliti mencapai maksud, mengeksplorasi masalah, proses kelompok sosial, dan pola interaksi yang kompleks, yang artinya peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci tentang masalah yang diteliti, proses sosial, dan interaksi yang rumit. Lalu yang kedua, melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap hubungan dan interaksi yang kompleks dalam berbagai aspek yang di dalam penelitian, yang artinya peneliti harus memastikan bahwa subjek penelitian digambarkan dengan akurat dan langkah-langkah penelitian dijelaskan dengan jelas. Dan yang ketiga, kemampuan menggambarkan upaya memotret kompleksitas hubungan,
Hubungan antar aspek dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin subjek penelitian diidentifikasi dengan akurat, yang artinya penelitian juga harus menggambarkan semua aspek yang berhubungan dan menjelaskan bagaimana hubungan antar aspek ini bekerja. Tipe validitas itu ada 3 tipe, yaitu face validity, content validity, dan criterion validity. Nah, yang pertama, face validity itu menunjukkan seberapa baiknya alat ukur untuk mengukur yang seharusnya diukur. Lalu yang kedua, yaitu content validity, yang artinya menunjukkan seberapa baiknya isi konten dalam suatu objek. Biasanya kontennya itu diukur dari pengetahuan, keterampilan, atau perilaku individu. Lalu yang ketiga, yaitu criterion validity, yaitu menyimpulkan nilai individu dalam beberapa kriteria yang diukur. Untuk menentukan validitas terkait kriteria, dilakukan perbandingan antar nilai yang diperoleh dalam tes dengan nilai kriteria yang diobservasi. Prinsip validitas. Penelitian yang baik harus mampu memenuhi prinsip-prinsip standar yang direfleksikan melalui pertanyaan. Yang pertama, seberapa benar temuan dari pengamatan? Contohnya seperti validitas internal, nilai kebenaran, akurasi, dan ketepatan data. Yang kedua, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada setting atau kelompok orang yang berbeda. Contohnya seperti validitas eksternal, penerapan, dan generalisasi. Yang ketiga, bagaimana penelitian yang sama dapat diulang pada saat berbeda dengan metode yang sama, partisipan yang sama, konteks yang sama. Contohnya seperti konsistensi reliabilitas dan replikasi. Yang terakhir, bagaimana kita yakin bahwa temuan penelitian bukanlah temuan yang diwarnai bias dan prasangka-prasangka. Contohnya seperti objektivitas dan netralisasi. Jenis-jenis validitas. Yang pertama, ada validitas kumulatif, yang dimana hasil penelitian lain tentang topik yang sama dan menunjukkan hasil yang mirip. Yang kedua, validitas kumulatif, hasil penelitian yang diulang kepada responden. Yang ketiga, validitas argumentatif, kesimpulan dari hasil penelitian yang bisa diambil dan dijelaskan dengan dukungan data. Yang terakhir, validitas ekologis, penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah responden sehingga kebiasaan sehari-hari responden menjadi konteks yang penting. Validitas dalam penelitian kualitatif lebih tinggi karena yang pertama, data lebih dekat dengan realitas sehari-hari subjek yang diteliti. Yang kedua, upaya pengumpulan informasi tidak secara kaku ditentukan sejak awal. Metode lebih luas dan terbuka mengikuti konteks lapangan sehingga memungkinkan memperluas perolehan data. Dan yang terakhir, komunikasi antar peneliti dan subjek menjadi aspek penting, mulai dari raport sampai keterbukaan tujuan penelitian. Berikutnya ada reliabilitas. Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan kemampuan alat ukur untuk mendapatkan hasil yang sama pada pengukuran berulang pada kondisi yang identik. Dalam penelitian kualitatif, reliability dikenal dengan dependability. Untuk meningkatkan reliabilitas hasil penelitian, dalam kualitatif lebih memfokuskan pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama koherensi, yang kedua keterbukaan, yang ketiga diskursus. Koherensi, metode yang dipilih memang mencapai tujuan yang diinginkan. Keterbukaan, sejauh mana peneliti membuka diri dengan memanfaatkan metode-metode yang berbeda untuk mencapai tujuan. Diskursus, sejauh mana dan seintensif apa peneliti mendiskusikan temuan dan analisisnya dengan orang lain. Adapun langkah-langkah meningkatkan kredibilitas observasi. Yang pertama, mencatat bebas hal-hal penting secara detail. Yang kedua, mendokumentasikan data-data yang dikumpulkan dan melakukan strategi analisis. Yang ketiga, menyertakan partner saat observasi untuk menghindari subjektivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan pengecekan berulang dan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda. Thank you always from my heart. Your smile has saved me.